Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Irfan Project atau di channel Irfan Irawan Project. Nah kali ini di sini saya akan nge-review knalpot ya, untuk knalpot si Honda Scoopy FI yang warna merah ini, karena banyak yang di YouTube komen ya untuk bang itu knalpot TJM Projectnya sampai sekarang masih dipasang atau masih dipakai enggak, dan gimana kondisinya setelah ya mungkin untuk knalpot ini saya udah pakai itu mungkin sekitaran hampir mau 2 tahun ya, mau 2 tahun pemakaian, dan kondisinya seperti apa. Jadi di sini saya akan mengecek ya atau melihat kondisi si knalpot ini setelah 2 tahun pemakaian itu seperti apa. Nah jadi bro, untuk CPU knalpot setelah 2 tahun pemakaiannya masih seperti ini ya. Si knalpot TJM Project ini masih mulus-mulus aja, tidak ada yang berubah, dan di bagian header leherannya pun masih tetap sama. Mungkin yang berubah itu hanya di bagian header ini, karena sering dipakai juga kan yang namanya knalpot ya, itu kan pasti panas ya, dikarenakan mengeluarkan udara dari ruang bakar. Dan ya pastilah yang namanya besi atau stainless mau sekuat apapun, kalau misalkan ada pembakaran ya warnanya pasti berubah. Kan tadinya dia itu warnanya kalau pas pertama beli itu kayak stainless asli ya, kayak warna krum-kruman ya, karena kan semakin lama dipakai ya warnanya jadi berubah seperti ini ya. Dan soal kekuatan, ini knalpot sangat kuat sekali ya bro. Di sini banyak yang bilang banyak yang patah di bagian las-lasan sini. Ya alhamdulillah saya aman ya sampai saat sekarang ini. Ini saya pengambilan video di tanggal 26 April 2023. Dan gak ada minus sama sekali seperti ini ya. Masih seperti yang dulu, cuman paling minusnya itu di bagian end mappernya ini nih. Dikarenakan ini bahannya plastik, dan terus ini kan dia dicat pakai warna silver seperti ini ya. Dan memang sih kalau misalkan pas dipakai itu pas buang gas suka ada kayak knalpot bocor. Jadi kemungkinan ada api keluar dari sini, terus dia itu yang menyamar ke bagian si end mapper ini, yang mengakibatkan warna silvernya ini agak kuning seperti ini ya. Ya wajar lah, namanya juga knalpot pasti ada ada perubahan di bagian fisik warna, tapi nggak signifikan juga sih, warnanya cuma segini. Dan untuk soal suara ini masih kayak yang dulu ya. Nah untuk dari emblem juga masih sama seperti dulu, seperti ini. Dari las-lasan pun nggak ada yang berubah, masih kokoh. Nah seperti ini. Cuman di sini untuk tameng atau cover knalpotnya, di sini saya memakai yang TJM Project yang bekas dari NMAX ya, dan dia itu yang tipe SO non SS ya. Dan yang membedakannya itu di bagian cover knalpotnya dia ada logo atau emblem TJM Project seperti ini. Nah, kalau menurut saya ini knalpot paling worth it ya, di harga 700 ribuan. Karena si pihak TJM-nya pun sudah mengklaim dia itu sudah memperbaiki di bagian las-lasan si knalpot ini. Jadi banyak yang bilang patah dari lasan sini. Alhamdulillah sampai detik ini ya kurang lebih 2 tahun ini knalpot masih setia atau masih menempel di Honda Scoopy ini ya. Dari segi suara pun tidak berubah. Oke, sekarang kita coba tes untuk suaranya seperti apa ya saat idle setelah 2 tahun pemakaian. Coba kita nyalain dulu ya bro. Nah ini adalah suara knalpotnya ya. Jadi di sini si posisi knalpot TJM Project ini saya tidak memakai DB killer ya di motor ini. Dari pas pertama saya beli knalpot TJM Project ini, saya nggak pernah pakai DB killer ya. Suaranya seperti ini, dan pembeda antara
yang nanya ini bisa masuk enggak di Honda Genio atau all new Honda Scoopy yang 2022 atau 2020, dia itu beda ya. Nah, untuk knalpot yang Scoopy FY ini dia itu PNP dari tahun 2017 ke bawah ya, pokoknya yang mesinnya seperti ini ya. Yang mesinnya itu dia masih yang gen kedua. Jadi kalau misalkan yang mesinnya udah mounting gantung atau mesinnya yang udah apa namanya, yang kayak Honda Genio itu dia tidak PNP ya, karena kan beda. Kalau ini dia itu masuk dari, bisa sih dari tahun 2019 ke bawah, pokoknya yang mesinnya seperti ini aja ya, yang belum pakai mesin mounting gantung dia pasti PNP. Di Beat Karbu, di Honda Scoopy Karbu juga ini PNP ya. Nah, yang pokoknya yang CVT nya seperti ini nih. Ini Scoopy tahun 2013-2014 ya bro. Dan nanti saya akan bikinkan review untuk motor ini ya. Scoopy ini saya akan bikinkan reviewnya lagi. Oke, mungkin cukup sekian ya. Jadi di sini saya niat membuat video itu untuk membalas rasa penasaran orang-orang terhadap knalpot TJM Project ini, performanya seperti apa dan kekuatannya seperti apa. Dan di sini juga saya tidak di-endorse dari TJM Project ini. Ini hanya fakta atau pengalaman saya sendiri ya setelah pemakaian knalpot ini. Ya mungkin cukup sekian ya untuk apa namanya, untuk review knalpot ini setelah 2 tahun pemakaian. Dan saran sih, kalau pengen awet di bagian knalpot mau merek apapun, yang utama itu dijaga adalah kebersihan ya. Dikarenakan mau seberapa mahal pun harga knalpot, kalau misalkan kita merawatnya kurang apik, apalagi bekas hujan-hujan gak dielap atau nggak langsung dimandiin, dia itu akan berkarat. Dan si karat itu akan menimbulkan korosi dan ya mengurangi umur si knalpot. Ya pokoknya intinya itu, semoga video ini bermanfaat. Dan yang baru bergabung jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.